wal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, hidup ini tidak jauh hanya dari empat kejadian. Saya lihat ini wajahnya wajah yang berpengalaman menghadapi itu. Saya tidak menyebut tua ya, berpengalaman banyak. Kalau kita tafakuri hidup ini cuma ada empat kejadian. Satu, kita akan dapat nikmat dari Allah. Setiap saat melimpah, tiada bertepi. Tetapi nikmat ini belum jadi kebaikan, belum bisa membahagiakan, kecuali punya kuncinya. Kuncinya adalah syukur. Jadi maaf saja ya, yang tidak tahu ilmu syukur, yang tidak paham syukur dan tidak bersyukur, walaupun punya rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, penampilan indah, dia tidak bisa mendapat kebaikan. Karena kebaikan itu datangnya bukan dari karunia, tapi dari syukur. Yang kedua, kita pasti menghadapi ujian hidup, musibah. Sudah pasti. Ya, karena musibah itu bagian dari yang harus kita jalani. Tapi musibah itu tidak harus membuat orang jadi sengsara. Kepahitan, kesulitan, wabasyiri sobirin bisa menjadi berita gembira bagi dari Allah untuk kita kalau kita sabar. Jadi kita harus sangat siap bahwa akan ada yang cocok dan tidak cocok, ada yang muji, ada yang nyaji, ada tiada, diangkat, diturunkan. Memang begini saja hidup. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi hidup ini adalah ujian sepenuhnya. Yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita orang beriman, bukan setan. Tapi kebaikan yang kita lakukan tidak akan membuat kita bahagia, tidak juga membuat kita mulia, kecuali punya kunci, yaitu ikhlas. Jadi kalau kita sibuk berbuat baik, tidak cukup. Kalau kita senang sedekah, senang sholat, senang tahajud, senang baca Quran, itu cukup tidak. Karena yang dinilai oleh Allah hatinya selain amalnya. Inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi lihat hati dan amalmu. Maka ilmu yang wajib kita pelajari, kita pahami, dan bermujahadah kita amalkan adalah ilmu ikhlas. Kalau tidak punya ikhlas, tidak ada poin itu. Sama dengan kirim paket salah alamat. Yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti melakukan dosa. Tapi dosa yang dilakukan kalau sudah terjadi, berubah akan menjadi kecintaan Allah. Kalau punya kunci yang keempat, yaitu segera tobat. Jadi empat ilmu ini yang wajib kita miliki. Satu, ilmu syukur. Dua, ilmu sabar. Tiga, ilmu ikhlas. Empat, ilmu gimana saya masih di sini udah nggak ingat. Yang keempat, ilmu tobat. Yang mana nih yang mau dibahas? Yang kelima, ilmu serakah ya. Serakah kepada ilmu, bagus. Baik,
Pilih mending syukur, mending sabar. Nah, syukur dulu aja lah ya. Jadi dalilnya begini, ajaban li amril mukmin, sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya itu baik. Jadi bagi kita ya, kalau kita diberikan nikmat iman, baik, dipuji baik, dicaci baik, sehat baik, sakit baik, diangkat baik, difitnah baik, lapang baik, sempit baik, banyak uang baik, tidak punya uang baik. Yang membuat baik itu adalah kita benar menyikapinya. Jadi orang beriman mah diuji apa aja oleh Allah ya terserah Allah. Yang penting kita benar menyikapinya. Jadi Bapak punya rumah, punya kendaraan, punya perusahaan, punya aset, itu belum jadi kebaikan. Itu ujian. Jadinya kebaikan kalau lulus ujian. Nah lulusnya itu syukur. Nanti kalau diuji dengan kepahitan, gak ada masalah, sama aja. Ya, bagi orang beriman sama, dua-duanya ujian. Dan jadi kebaikan. Kalau diuji dengan keburukan, kepahitan, dia sabar. Fakana khairullah. Syukur. Ini ayat yang sangat populer dan kita sudah hafal. Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dari ilmu yang didapatkan, kalau la pendek itu namanya harful taukid. Ini serius. Ini sangat penting, ini sangat kuat bekal kejadian. Ini tidak diragukan bekal terjadi. Jadi kalau sudah ada lah pendek, itu benar-benar sangat serius, perlu diperhatikan khusus. Ini pesan yang sangat powerful, ini tidak diragukan bekal kejadian. Sedangkan in itu aku syarat, jadi syaratnya apa? Kejadian ini. Nah, jika kamu syukur, maka dijamin tanpa keraguan Allah akan menambah nikmat padamu. Jadi bapak-bapak sebetulnya kita nggak usah ribet mikirin yang belum ada, tidak usah risau dengan yang belum ada, tidak usah pusing dengan yang belum ada. Allah pemilik langit, bumi, dan segala yang ada berjanji dengan janji yang pasti ditepati tanpa keraguan, tak ditunda. Jika kamu syukur, pasti ditambah. Jadi udah hidup mah gampang, syukur aja, nggak ada ribet-ribetnya Pak. Banyak keinginan, nggak ada jaminan ditambah. Banyak bersyukur, jamin ditambah. Selama ini aja kita nggak ngerti rezeki itu kayak apa, ya kan? Nggak pernah membayarkan. Bapak punya rumah di BSD ini, nggak kebayang. Sama saya juga Pak. Nggak kepikiran, nggak kepikiran punya jabatan ini, punya pangkat, nggak. Selama ini kita kurang syukur, diurus, diberi, cuma jadi masalah karena kita tidak syukur. Kalau kita syukur benar-benar la in syakartum, la-nya udah pendek lagi tuh. Dijamin ini bekal ditambah. Kalau kita misalkan paham betul ilmu syukur, lebih mudah hidup ini. Satu, orang syukur itu yang bagaimana? Yang pertama adalah hati. Ahli syukur itu tidak melihat ada pemilik karunia, pemberi karunia selain Allah.
Jadi kalau sudah karunia total, wa ma bikum min nikmatin wa minallah. Nikmat apapun bentuknya, mulai dari yang besar, kecil, halus, sangat halus, semuanya milik Allah, semuanya dari Allah. Jadi sudah efeknya adalah dia tidak akan berharap ke makhluk. Ahli syukur itu tidak berharap ke makhluk. Dan efek lainnya tidak ada ujung. Dia orang yang ahli syukur, dia tidak akan mengatakan ini adalah ide saya, ini adalah jerih payah saya, ini adalah hasil kerja keras saya, ini adalah hasil pengalaman saya. Itu orang kurang syukur. Berarti saya dia menganggap syukur dia. Masjid ini dulu tidak ada, sesudah ada saya, udah jadi orang gak syukur. Apa ngomong kayak gitu, memalukan. Hah? Kita ini bisa berbuat, berpikir juga ada yang menuntut. Oh, emang kalau kita punya ide dari kita, enggak, otak ini sepenuhnya milik Allah. Kita bisa punya ilmu dari Allah, kita bisa mikir dari Allah. Tapi saya bekerja keras, ya yang ngasih tenaga siapa? Yang ngasih sehat siapa? Yang ngasih selamat siapa? Makanya hati-hati ya, kita suka merasa bersyukur, tapi saat yang sama kita sudah menganggap diri kita sebagai sumber karunia. Kita memang harus kerja keras, kita juga kerja cerdas, kita kerja berkualitas, kita kerja tuntas, kita kerja ikhlas. Tapi kalau udah jadi yang kita lakukan, ini min fadlillah. Semua ini hanya dengan karunia Allah. Halo? Jelas tidak nih? Ini serius nih. Karena banyak orang yang merasa dirinya lah. Bagi kita kerja keras, 5 as tadi adalah ibadah. Banyak yang kerja lebih keras dari kita, tetap sedikit. Coba tukang batu itu, gebuk batu segitu keras. Banyak yang lebih cerdas dari kita. Oleh karena itu, orang yang ahli syukur yakin semua nikmat ini milik Allah, dari Allah. Jangan bersandar ke makhluk, jangan bersandar ke pekerjaan, jangan bersandar ke gaji, jangan bersandar ke jabatan, jangan bersandar ke aset, jangan bersandar ke relasi, jangan bersandar ke warisan, jangan bersandar ke istri atau suami. Yakin Allah pemberi karunia. Kebayang tidak nih, masuk tidak kita ahli syukur. Makanya orang-orang yang ahli syukur anteng we. Oh, sekarang harga tanah naik, biarin. Jadi pikirin juga tetap naik. Mau diapain coba? Gak ada masalah. Makin lama makin gak kebeli, gak apa-apa. Gak wajib kok punya rumah di BSD. Saya dari dulu kontrak terus, gak ada harapan bakal punya rumah. Ya sudah, kalau buruk sangka ke Allah, itu yang kejadian. Katanya dolar naik terus, biarin. Punya juga enggak dolar. Mungkin enggak sih dolar di bawah 5.000? Mungkin. Kalau bagi saya sih mungkin, Pak. Tinggal disimpan saja dolar, taruh di atasnya 5.000. Udah dia udah berhasil di bawah 5.000. Ya. Yang menjamin kita itu Allah. Bagaimana ya kalau suami saya nanti pensiun? Berarti suaminya pensiunan. Sederhana. Ya. Kalau suami saya meninggal bagaimana? Dikubur. Terus saya bagaimana? Janda. Ya. Lalu hidup saya bagaimana? Ada Allah. Ahli syukur mah ada nggak ada suami tetap yakin yang menjamin adalah Allah. Dua, afdhalud doa alhamdulillah.
Jadi ciri ahli syukur yang kedua adalah lisannya selalu memuji Allah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Sehat, alhamdulillah. Sakit, oh tegang ya. Nyebut alhamdulillah nanti saya jadi sakit. Oh nah, jadi begini ilmunya. Sakit gigi, sabar atau syukur? Bingung. Ya sabar, ya syukur. Yang sakitnya disabarin, yang tidak sakitnya disyukurin. Jadi pada saat kita sakit gigi, yang sakitnya kita bersabar, yang tidak sakitnya jangan sampai sakit gigi satu seakan-akan nikmat dari Allah hilang semuanya. Alhamdulillah, cuma satu. Lidah nggak sakit, hidung tidak sakit, mata, kepala, pundak, lutut kaki. Lihat masih tidur berteduh di kamar, masih enak, ada tempat tidur, ada selimut, ada AC, ada jangan hilang semua itu gara-gara hadirin, bisa buka mata juga nikmat. Berapa banyak yang nggak bisa buka mata? Bisa melihat itu nikmat besar. Berapa banyak yang nggak bisa lihat? Benar? Nggak pakai kacamata itu nikmat. Pakai kacamata nikmat juga. Bisa mendengar, alhamdulillah. Bisa bernafas, alhamdulillah. Bisa mencium bau, alhamdulillah. Bisa mulut terbuka, alhamdulillah. Berapa banyak yang nggak bisa bicara? Saya sempat lihat ada yang tidak bisa dengar, tunarungu, kemudian dipasangi alat. Wah, betapa gembiranya hanya mendengar satu patah kata. Kita jarang bersyukur punya telinga. Benar? Jarang kita, ya Allah, alhamdulillah saya punya telinga. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Pas bisa duduk, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya bisa duduk, bisa bergerak, bisa berdiri, alhamdulillah. Berapa banyak yang nggak bisa berdiri? Ini serius sendiri. Jarang orang berdiri bersyukur, benar? Bisa melangkah. Berapa banyak yang tidak bisa bergerak sama sekali? Ada teman saya, AA, beliau kena sakit apa yang sesenti aja bergerak, tidak sanggup sesenti. Ini saya mendengar perkataan, saking sakitnya kita bisa bergerak, jarang bersyukur. Masuk ke toilet, bersyukur aja di rumah, alhamdulillah saya ada di rumah berteduh, lihat ada barang di rumah banyak, ke kamar mandi, alhamdulillah toilet segitu dekatnya. Berapa banyak yang jauh dari toilet, yang harus antri. Lihat coba video yang nggak punya toilet dan antri 100 orang sepanjang lapangan sepak bola. Udah, saya nggak punya ceritain gimana penderitaan kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, lihat makanan ada, punya kulkas, di dalamnya ada isi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tiba-tiba istri datang, Pak, alhamdulillah punya istri. Perkara perkataannya ada yang nggak enak, alhamdulillah ya. Yang penting ada istrinya, benar? Suami ngorok, bagaimana Bu? Alhamdulillah berarti punya suami, suaminya hidup, ya kan? Alhamdulillah, serius. Lihat di rumah, cucu lagi gambar dinding, dicoret-coret, alhamdulillah, cucunya sehat. Berapa banyak yang ingin punya cucu, ingin punya anak? Berapa banyak yang ada cucunya, anak yang tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak?
Kenapa kita tidak bersyukur? Ha? Kenapa jadi emosi begini saya? Sibuk aja mikirin yang nggak ada. Sibuk aja kecewa. Sibuk gak sesuai dengan harapan. Syukur. Syukur. Sabar atau syukur? Syukur batuknya cuma dikit. Pernah dengar batuk yang sampai perat-perat betul kan? Syukur, syukur punya mobil sudah senior, saya tidak nyebut mobil tua ya, mobil antik lah, yang antik kan tua. Alhamdulillah masih bisa jalan, tapi penyok-penyok. Alhamdulillah yang penyok mobilnya bukan jidat kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nangis Pak, benar demi Allah. Kalau kita lihat sesuatu dan kita syukuri, nangis, nangis, hilang rasanya beban-beban hidup ini. Ini serius. Ngomongin aja saya pengen nangis ya. Nangis Pak. Hanya ingat nikmat dari Allah di rumah. Yang punya anak. Ingat berapa banyak orang yang mati-matian ingin punya anak. Betul tidak? Oh, sejauh mata memandang, telinga mendengar. Cuma nikmat yang ada dari Allah. Jantung berdetak, bisa nafas gratis. Makanya supaya nambah syukur tuh, jalan-jalannya tuh ke ICU. Lihat saudara-saudara kita yang terbaring di ICU, gak bisa apa-apa, nafas susah, jantung berdetak tidak teratur, bergerak tidak bisa, makan susah. Perhatikan, bukan mensyukuri keadaan orang, supaya kita sadar. Sebetulnya saya berharap Pak Prabowo Presiden ini kalau dengar ya Pak Prabowo, gimana? Pak Prabowo ajak para menteri itu, para pejabat itu, dan nanti kalau melantik gubernur ke penjara ya. Kalau bisa itu para menteri diam di penjara gitu, yang benar-benar repot ya, bangsa sebulan lah, bukan sebagai terdakwa, supaya bersyukur nikmatnya bebas itu seperti apa. Saya dengar dari orang yang pernah di penjara, dan penjaranya itu penjara yang padat, sampai katanya nelonjorin kaki nggak bisa, mau ke toilet itu susahnya luar biasa, nggak ada makanan, nggak ada pegel, nggak ada obat, sengsara. Kita nikmat bebas seperti ini nggak disyukurin. Kalau kita bisa bersyukur apa, nggak ada kekurangan apa-apa kita. Makanya lihat, pergilah ke tempat-tempat yang rumahnya sangat sederhana. Rumah kita jadi besar. Benar? Halo? Kita teh kufur nikmat. Gak tahu diri udah dikasih segitu banyaknya karunia. Saya harus mensyukuri. Ini ya. Jadi tangan saya nganggur. Jadi harus bersyukur nih. Pak, Bapak, syukur. Nih kayak kita bisa ke masjid begini. Ini nikmat dari Allah. Ini rumah segini banyaknya di sekitar kita. Tapi kita semua bisa ke masjid. Betul? Jadi kalau kita jalan ke masjid, alhamdulillah, tambah lagi masjidnya enak. Sound system bagus, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus jadi gimana udah alhamdulillah? Sedekah, bukan hanya alhamdulillah saja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aduh, kalau kita mulai bisa menghitung-hitung nikmat dari Allah, menafakurinya, beneran gak ada bisa berhentinya. Kenapa bisa nangis terus?
Ngapain sih capek dengan yang nggak ada? Eh? Udah jelas nggak ada lagi dipikirin. Ini sebentar lagi, sekarang udah tahun baru, Masehi ya. Wah, itu ada produk HP baru, mobil baru. Terus aja beli, gak akan pernah ada puasnya sampai dijejali tanah. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima akan. Amat sangat beruntung, bahagia orang yang Islam, cukup rezekinya dan qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan. Kalau kita sibuk mensyukuri yang ada, puas, gimana kita bisa maju? Allah yang janji, kita akan dikasih walaupun kita gak kepikiran. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu keinginan kita, Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Kemarin ada wakil wali kota yang terpilih silaturahim ke pesantren. Terima kasih atas doanya. Saya sekarang kepilih, perasaan saya nggak ngedoain Bapak kepilih ya kan. Waktu beliau datang doanya begini, Pak, saya nggak ngedoain menang ya. Sebab dulu ada yang didoain menang, terus ditangkap di penjara, jadi saya kapok ngedoain menang. Saya doain aja, mudah-mudahan Bapak dapat takdir terbaik dari Allah. Kalau memang baik bagi dunia akhirat sing jadi, tapi kalau bakal jadi mudarat dunia akhirat sing gak jadi apa? Jadi kemarin datang, jangan bilang didoakan saya dan saya nggak ngedoain Bapak jadi. Allah yang tahu apa yang terbaik. Nah, yang ketiga, syarat syukur yang ketiga adalah gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah, itu syukur. Semua nikmat yang tadi sedang kita puji Allah itu, oh ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, milik Allah. Ciri orang yang menyebut alhamdulillah adalah dia tidak kupuji, tidak menjadi orang yang pengen dipuji, karena kita udah nyebut semua milik Allah. Makanya orang-orang yang pengen dipuji orang, ingin dikagumi, ingin diperlakukan spesial, pokoknya dia udah pengen dihormat-hormat, itu nyaris hidupnya tidak akan tenang, tidak bahagia. Tenang aja, kita ini dihormati orang karena Allah nutupin aib, menutupi maksiat kita, menutupi dosa, karena Allah menutupi keburukan, kejelekan, pikiran kotor, hati busuk kita, masa lalu. Benar? Jawab. Bukan nggak jawab. Saya jadi jengkel. Kenapa? Karena saya berharap. Saya tidak boleh berharap. Saya jawab sendiri aja. Ya kan iya. Gitu. Daripada jengkel. Bapak-bapak jadi pejabat itu bukan karena hebat, karena Allah nutupin aib. Kalau enggak ada pejabat di Indonesia ini, benar? Kenapa Agim duduk di sini? Diundang, saudara mau dengar sama, karena aib saya ditutup. Kesalahan, kekurangan, masa lalu, dosa-dosa. Kalau dibuka, bubar. Beneran. Makanya udahlah. Nggak usah ribet dengan pujian orang, penilaian orang. Gak ada apa-apanya. Orang mau menghina kita, sok aja. Dia nggak tahu apa-apa juga, ya kan? Penghinaan orang ke kita juga cetek, gak ada apa-apanya. Belum nyobain sih dihina rame-rame. Udah. Kenapa jadi begini? Aku udah. Gak ada apa-apanya, Pak. Padahal tuh segitu banyaknya yang menghina. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya baca penghinaannya juga segitu-gitunya aja. Gak tahu dia kehinaan kita yang asli.
Makanya kalau ingin jadi orang yang tidak pengen dipuji orang, jujur, lihat siapa diri kita yang sebenarnya. Itu pangkat ini, casing, gak ada apa-apanya. Itu membuat kita bukan tidak boleh punya casing, terserah Allah dikasih casing apa ya, gelar, pangkat, jabatan, itu casing, gak ada apa-apanya, bukan kita itu kan. Kenapa jadi pada tenggelam begini? Udah tua-tua kita kayak gini, casingnya mulai nggak cocok. Sok di sini kalau ada tentara atau ada apa gitu ya yang berpangkat, kita kan makin tua. Sok ke sini dipakai itu tanda jasa, kan malu bener. Ada waktunya nggak bisa dipakai lagi, dan ini hanya ada tempatnya dan dipakai juga, jadi kasihan kita lihat. Halo, udah, jangan pengen dipuji orang, bikin kita nggak bisa alhamdulillah. Lepas dari pengen dipuji orang, hidup tenang. Ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dikagumi, ingin diperlakukan spesial, pasti nggak hidup kebahagiaan. Pasti itu jengkel, kecewa, uring-uringan. Kenapa? Karena dia memang berharap ke makhluk memperlakukan dirinya spesial. Ingat dulu ada yang viral tuh, yang ibu-ibu marah-marah di imigrasi atau apa ya, yang masuk dari airport pemeriksaan tuh. Yang meriksanya itu siapa sih itu? Ya juga ya, terserah Bapak mau apa aja, saya nggak akan berantem. Itu yang ada kotak itu yang buat begitu bunyi. Ah udahlah, masih dibahas. Pokoknya lewat sana diperiksa, dia nggak mau, marah karena merasa istri seorang jenderal. Jenderal kan ada bintang banyak, ini bintangnya satu dan sudah pensiun. Nah yang marah istrinya, kan jelas. Suaminya aja biasa-biasa, nggak sadar diri udah pensiun dan memang harus diperiksa, ya kan? Harusnya diperiksa tuh senang-senang aja, karena kalau nggak ketat berarti ada yang bawa sesuatu bahaya. Makin ketat ya kita makin senang, nggak usah tersinggung. Tapi ya begitulah orang-orang yang tidak akan bahagia karena senang dipuji. Manfaatkan nih kayak kening nih Pak. Ini kan nikmat dari Allah nih kening nih. Coba kalau cuma segini kepalanya nggak ada, beda. Frankenstein kan segini ya. Sujud, makin banyak sujud itu syukur. Makanya kalau orang nggak sujud, nggak syukur. Yang sedikit sujudnya, sedikit syukurnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahajud sampai kakinya bengkak, padahal sudah dijamin diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kenapa ibadah segini kuatnya? Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah saya jadi hamba yang bersyukur? Jadi tahajud itu ciri ahli syukur. Kalau Bapak malas tahajud, ada kurang syukurnya. Tahajud sebagai syukur. Ya, Rasulullah bersyukur sudah dipilih jadi nabi, sudah dipilih jadi rasul yang paling mulia, diampuni dosa. Oh, itu kan syukur. Apalagi kita pemberian dari Allah, dari yang banyak dosa, tapi oleh Allah tetap dipelihara, kita ini dijaga. Rasulullah segitu hebatnya, syukurnya juga hebat. Ayo hadirin, tahajud sebagai syukur, banyak sholat sebagai syukur. Udahlah, nggak usah terlalu ribet dengan yang nggak ada, nggak akan kemana-mana, nggak akan kemana-mana. Rezeki kita nggak kemana-mana. Yang untuk kita pasti ketemu, nggak akan kemana-mana, nggak lari. Allah kok yang ngebagikannya. Tapi kalau kita syukur ditambah.
Punya istri Bapak, syukur supaya jangan ini Pak, jangan macam-macam. Cari akal. Saya harus mensyukuri yang ada supaya ditambah solehahnya. Kalau kita tenang, syukur ditambah tenangnya. Kalau kita sehat, syukur ditambah sehatnya. Kalau kita berkeluarga, ditambah kesakinannya. Punya anak disyukuri ditambah solehnya. Terus ditambah sampai akhirat. Aduh, udahlah, makanya kalau orang udah tahu ilmu syukur mah udah gak ribet sama sekali hidup ini, betulan Pak. Karena yang menguasai nikmat itu karir, pangkat, jabatan, kesehatan, kedudukan, apapun bentuk nikmat itu Allah yang punya, Allah yang membagikan. Mau jungkir balik kemanapun, lari kemanapun, menjerit sekeras apapun, menghibah ke siapapun, tetap nikmat itu yang punyanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur. Ayo Pak, Bu, senang hidup bersyukur tuh senang. Ah, gimana kalau suami saya marah-marah? Syukur. Apa syukurnya? Satu, bukan ibu yang menjadi pemarah. Yang kedua, syukur. Suami marah-marah berarti masih punya suami, ya kan? Tiga, syukur. Lagi digugurkan dosanya lewat suami. Empat, syukur. Suami marahnya di rumah, bukan sama orang-orang, bisa jadi masalah. Sehingga Allah tahu kita mensyukuri, nanti suami saya jadi tambah marahnya. Bukan, nanti ditambah sabar. Allah yang ngebulak-balik hati suami. Dengan marahnya suami, misal, atau marahnya istri, kita bisa evaluasi diri. Ya Allah, gara-gara istri atau suami marah, saya jadi tahu pasti ada dosa saya. Jadi tobat kitanya. Allah tahu, tinggal dibalikin aja hati suami dan istri itu gampang. Semua makhluk itu dikuasai Allah. Kita nggak bisa membulak-balik hati. Itu Pak. Oh, enak. Ayo, punya telinga, gunakan dengar ilmu. Punya mata, orang yang matanya syukur pasti kangen dengan yang menguatkan iman. Quran, bacaan-bacaan, tayangan-tayangan yang menguatkan iman. Kalau tidak syukur, mata melihatnya yang sia-sia dan melihat yang haram. Ini cobaan buat zaman kita sekarang ini nih. Tidak sedikit yang ke masjid mah soleh-soleh begini. Nanti di jalan sudah mulai aktif tuh. Yang dilihat tetap Bismillahirrahmanirrahim. Diskit, nggak kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, langsung kita. Nggak tahu gimana tuh. Kalau udah dengar Quran, dengar hadis, dengar ustadz ceramah, oh jadi skip. Beda dengan pantai indah, apa apa berenang, oh gitu, oh orang berenang gitu. Ya nafsu pasti sukanya melihat yang tidak disukai Allah. Orang yang syukur hanya mau milih yang disukai Allah. Makanya kalau orang senang baca Quran, tenang hidupnya, nggak ribet. Tapi kalau orang yang suka lihat yang haram-haram, otaknya tuh ngeres aja. Maunya kemana? Nanti nyarinya tuh yang menyesuaikan dengan pandangan. Udah dengar cerita seorang suami yang nanya begini, udah dengar belum di sini? Belum, kan saya baru mau sekarang ceritanya. Daripada saya nanya, tunggu jawaban, buang waktu, udah saya jawab sendiri aja. Lain kali nggak akan nanya. Ustaz, kenapa ya saya itu kurang, ini bukan saya ya, nanti dipotong lagi bahaya. Seseorang bilang begini, kenapa ya kok istri itu kurang yang sereng, tahu yang sereng?
ya kurang antusias lah, kata yang ustadznya nanya. Mungkin istrinya kurang perawatan, butuh eksim. Oh enggak, ini full perawatan, kinclong. Atau mungkin kurang ingatan atau berkepribadian ganda. Tidak, istrinya normal pikirannya, baik. Tapi kenapa ya kok kurang gitu. Ustadznya langsung menjawab, oh kalau gitu Bapak biasa melihat yang tidak halal. Ustadz tahu dari mana? Gitu. Karena orang kalau matanya senang lihat yang haram, maka yang halal jadi tidak menarik. Mampu kan? Makin sering melihat yang haram, yang halal jadi tidak menarik. Itulah. Makanya kalau ingin tetap tertarik kepada pasangannya, jaga pandangan. Itu syukur. Beneran, Pak. Barang siapa yang matanya kufur nikmat, sering lihat yang haram, jangan heran yang halal enggak. Walaupun luar biasa menariknya, tapi sudah nafsu. Nah, empat, punya apa lagi? Harta. Ayo, sedekah. Ini takdirnya kita diberi ladang amal ini, masjid ini. Udah nggak usah kebanyakan mikir, jebet-jebet aja, Pak. Kebanyakan mikir cenderungnya kikir. Mana qasad shadaqatun min mal. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Dalam hadis lain, Sahih Bukhari, bal yazda, kecuali nambah, ditambah, tambah. Kenapa ya kok berat sekali sedekah? Al-Baqarah 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakutimu, membisikkan, menjanjikan kefakiran. Jangan, ini kamu capek-capek nyari uang susah tahu. Sekarang tuh kalau ini disedekahkan berkurang rekeningnya. Nanti nggak ada lagi loh, kamu banyak kebutuhan, anak-anak, terus aja ngomel itu. Di setan didengar. Ada juga yang dalam bentuk manusia, ya kan? Ada nggak di rumah? Jangan kebanyakan Pak sedekahnya. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruhmu berbuat keburukan, kejahatan, yaitu kikir. Wallahu ya'idukumul maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah menjanjikan ampunan dan limpahan karunia-Nya. Dan Allah maha luas karunia-Nya. Jadi setiap waktu itu mau sedekah itu ada dua yang janji nih. Tinggal milih yang mana aja. Kalau milih janji Allah, pasti kita akan diampuni, janji ya. Berarti tenang, tidak terancam. Kan kita galau itu karena dosa. Dan kita berbagai kepahitan menimpa karena dosa. Berarti kalau banyak sedekah, dieliminir peluang kita ditimpa berbagai kepahitan dan ditenangkan hatinya. Ada nanti ditambah. Makanya orang yang bersyukur kepada Allah sedekah. Ini ya, supaya jadi ahli sedekah, alokasikan dana sedekah itu seperti mengalokasikan kewajiban-kewajiban. Buat nyicil kita alokasikan, betul tidak? Halo? Buat bayar listrik kita alokasikan. Buat bayaran anak kita alokasikan. Kita cari demi memenuhi. Nah sama untuk sedekah juga kita alokasikan. Seperti kita mengalokasikan apa yang harus kita bayar. Cari. Kita misalkan sebulan saya akan sedekah sekian. Cari supaya masuk ke sana. Nah, supaya nggak berat, kalau masih berat sekaligus, pecahkan. Si uang tersebut jadi kecil-kecil. Tapi tetap sama jumlahnya. Lebih ringan, Pak. Keluarin berapa misalkan, macam-macam lah orang ringannya itu. Sampai kita jadi ringan, 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 ringan.
Nanti oleh Allah selain ditambah nominalnya, ya, tapi ditambah juga kemampuan kita sedekah. Yang asalnya 5% dari pemasukan, nanti naik jadi 10, nanti naik jadi 20%, nanti naik jadi sepertiganya, ringan aja. Itu nikmat besar, Pak. Nikmat besar. Kalau kita sudah dicabut kikirnya, berarti kita terpilih jadi orang yang jadi jalan rezeki bagi orang lain, dosa diampuni, bala ditolak, rezeki makin melimpah, itu luar biasa lah. Makanya setan biasanya dikit aja, nanti kalau ada 100 dengan 50, yang 50 aja. Ternyata keselip ada yang 20, nah ini yang pas. Yang 20-nya ternyata ada dua, satu udah lepet, satu masih baru, yang lepet. Nah ada lagi ini robek, ada ujungnya, ini yang paling pas buat masjid itu. Saya mau cerita sedikit, boleh? Boleh. Tentang, ini cuma cerita, ya, tapi ada hikmahnya. Jadi Bank Indonesia itu memproduksi uang macam-macam. Nah, suatu saat uang yang diproduksi itu di tahun yang sama dikumpulkan lagi. Ini mengarang, ya. Ketemu tuh uang 100 ribuan, 50 ribu, 20 ribu. Dan yang 2 ribuan, pucat sekali yang 2 ribu. Kata yang 100 ribuan itu begini, kalau yang 100 ribu rata-rata fresh, masih bagus, seger. Mereka kumpul, ini uang yang mereka itu. Kamu kenapa? Kucel benar. Lihat yang 2000 tuh kucel, rata-rata yang 2000 tuh kucel, Pak. Lecek. Ya, kata yang 2000-an tuh saya sih emang kayak gini. Biasa main-mainnya di antara Kenektur, di WC umum, di, ya, kembalian di pasar-pasar. Itu juga saya banyaknya di tangan Pak Ogah. Kata yang 100 ribuan begini, oh maaf ya, kalau saya berada di artis, orang-orang kaya, pejabat, intelektual. Oh iya, cuma ya gini-gini juga, kata saya, kata yang 2 ribuan dulu. Saya sering loh ke masjid, gitu katanya. Yang 100 ribuan, itu dia, saya jarang. Ini ngerti nggak saudara? Ayo, punya mobil angkut orang kalau mau pergi jemput. Terkesan kemarin di Jepang tuh ada Om Mualaf, kalau ke masjid tidak mau sendiri karena di sana jauh ya ke masjid, dijemput orang-orang Islam lainnya sampai 5 orang, pulangnya dianterin lagi, padahal musim salju di Sapporo itu -8, serasa -14, Pak. Tetap baik ke masjid, luar biasa. Terakhir, berterima kasih, ya. Waman lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih sama manusia, tidak bersyukur. Makanya anak yang tidak tahu bakti ke orang tua, hidupnya bakal susah. Karena kufur nikmat, bakti ke orang tua bagian dari syukur. Terlepas bagaimanapun keadaan orang tuanya, kita harus berbakti sebagai syukur karena jadi jalan kita terlahir ke dunia ini. Santri-santri atau murid yang tidak tahu adab ke guru, berantakan hidupnya. Karena guru jadi jalan ilmu. Ibu-ibu, Bu, neraka penghuninya kebanyakan laki perempuan. Sudah. Kenapa, Bu? Kufur. Kufur ke Allah, bukan. Kufur ke suaminya. Gila setitik, rusak susu setengki. Karena suaminya melakukan satu kesalahan, seakan-akan nggak ada kebaikannya sama sekali. Nah, itu yang menjerumuskan wanita ke
neraka. Nauzubillah. Syukur. Bapak-bapak, siap ya kalau nanti di rumah perjuangan Bapak dinihkan. Sabar aja. Doakan supaya bisa bersyukur. Jangan dituntut. Sing syukur kamu. Jangan begitu, Pak. Nanti makin gak syukur. Tenang aja. Terakhir, bonus. Atahadus bin nikmah. Boleh punya rumah bagus, boleh. Punya mobil bagus, boleh, boleh. Punya dunia ini boleh, Nabi Sulaiman juga punya. Tapi, ada tapinya. Setiap orang yang lihat apa yang Allah titipkan, kita declare ini adalah milik Allah. Ini adalah amanah Allah. Ini adalah titipan Allah. Dan ini nanti dihisab oleh Allah di akhirat. Gitu. Jadi, wah Bapak mobilnya bagus betul nih. Ya ini ujian dari Allah. Amanah dan mobil ini bakal dihisab di akhirat. Yang ngomong itu, jadi ingat ke Allah. Makanya nggak usah iri-iri, lihat rumah orang, lihat mobil orang, lihat pangkat jabatan orang. Di dunia kerennya sebentar, di akhirat dihisab itu. Wa ilaina turja'un. Beneran Pak? Nggak usah iri, lihat rumah orang lain, bisa ngejungkal tuh dengan rumah itu. Tapi kita jangan ngejungkal nih, itu dengki namanya. Udah nggak punya, menyumpahin orang. Siapa tahu beliau itu disyukuri. Nabi Sulaiman punya istana, Pak. Kita nggak usah menilai orang loh. Wah, mobil bagus, pertama nyicil yang pasti. Yang kedua ngejungkal di akhirat. Diam kamu. Kita nggak berhak menilai orang, tapi kita usahakan menilai diri. Rumah bagus untuk orang belum tentu cocok untuk kita, Pak. Jabatan bagus untuk orang bisa ngejengkang nih kita ini. Semua pejabat pasti berakhir jabatannya. Semua pejabat pasti berakhir hidupnya. Semua pejabat pasti dihisab, dituntut pertanggungjawabannya. Itu saya lihat hakim-hakim yang kemarin memutuskan itu. Aduh, di akhirat dia nggak ngerti bekal hancur habis-habisan itu. Berapa lama sih di dunia jadi hakim? Yang pasti itu di akhirat. Budget hancur-hancuran lah. Dan kalau udah tua model kita gini, mau ngapain juga? Punya uang, diapain? Beli motor, kebut-kebutan, masuk angin, enter wind. Ayo, mau ngapain kita? Ke pantai, berjemur, kering. Mau makan apa-apa, banyak duit. Duren, dikarungin kita. Udah tua, saya berani ngomong gini karena saya udah tua juga ya. Udah, oh ternyata gini nih. Dulu mau naik motor senang-senangan, sekarang naik motornya sebentar, keroknya tuh yang lama. Makanya kalau lihat makin tua orang makin senang sama dunia tuh bodoh. Jangan tersinggung ya. Tersinggung pasti saudara. Kenapa bodoh? Karena makin tua makin dekat berpisah dengan dunia ini. Kita makin tua ini makin mau pisah. Iya kan? Masa makin tua makin serakah, mau dibawa kemana? Berantem nanti tuh anaknya. Kalau nggak barokah. Kubur babak belur. Udah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi emosi begini saya. Banyak doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya selama di tempat ini udah lama nih, tiap pagi Ahad sebulan sekali ya. Lihat perubahannya wajahnya sekarang lebih tenang gitu ya. Nanti kelihatan menjelang berdiri tuh mau take off tuh ya. Stop. Doakan hadirin, saya bulan ini genap 63 tahun ini. Pas nih. Kemarin di masjid itu ada
minta doa begini. Ada seorang ibu-ibu usianya 83, tapi ngakunya 38. Sudah sepuh, saya ini sering bukan suka sekali ke pengajian. Rumah saya di Bekasi. Saya naik bis ibu sama siapa? Sendiri. Bayangkan, terus pergi ke pengajian. Ya, ya saya senang. Suami mana? Suami saya sudah meninggal waktu usia 63. Pas lagi 63 lagi, 63 lagi. Udah gitu masuk ke Instagram. Ah, ibu itu mau umroh tidak ya? Ditanya ibu mau umroh enggak? Ya, Kak, saya sedang berusaha nabung. Masya Allah, ada hamba Allah ngongkosin itu. Dan tolong katanya, jangan sebut nama saya. Yang penting ibu itu bisa berangkat umroh. Tuh, dari mana aja rezeki ya? Kenal enggak? Apa enggak? Dari sekian begitu banyak beliau ngacung juga enggak cerita tentang umroh, tapi cerita tentang mensyukuri punya umur dengan banyak belajar agama. Terima kasih para pemirsa yang menyimak. Insya Allah kita jumpa di Istiqlal hari ini ya. Di sana sebelumnya tuh ada seorang ustadz ya, bagian jam 10 gitu lah, karena jam 8-nya di Asyarif BSD. Jam 6 sudah tiba, banyaklah bersyukur, jangan ribet dengan yang belum ada. Boleh punya keinginan, boleh punya cita-cita, tapi jangan sampai keinginan membuat kita mengkufuri nikmat yang ada. Silakan punya keinginan dan kuncinya adalah syukuri yang ada. Insya Allah, Allah jamin, Allah beri yang belum ada yang lebih baik. La in syakartum la azidannakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu dimanapun, kapanpun. Ya Allah, jangan biarkan hati ini berpaling darimu. Walaupun sesaat, jangan biarkan hati ini lalai darimu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa bersyukur dengan nikmat apapun yang Kau beri. Tenggelamkan diri kami dalam samudra bersyukur yang tiada bertepi, ya Allah. Dan tolonglah kami agar umur yang tersisa ini bisa mempersembahkan ibadah terbaik kami untukmu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.